Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amir. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya dari pendampingan satu sampai sekarang ini kita sudah masuk pada materi tentang coaching. Ya, Iya, Pak. tentunya Pak Aziz pasti sudah memahami secara teori dan kemudian di ruang kolaborasi dan fasilitator juga sudah. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya nih, bagaimana keadaan Kak ini sekarang? Bagaimana, capek atau bagaimana kah? Tetap semangat kan? Ya, sedikit letih, Pak. Ya. Habis melakukan kegiatan di luar sekolah. Yeah. Nanti ada rencana lagi nih, Pak, untuk melakukan pendampingan. Wah, luar biasa nih, Pak ya. Tapi inilah suatu pilihan atau choice buat Pak Aziz bahwa pilihan Pak Aziz ini untuk ikut CDP itu luar biasa karena Pak Aziz pasti mengukur kemampuan Pak Aziz sejauh di mana. Tapi saya menyarankan bahwa tetap semangat ya Pak Aziz ya, walaupun tugas di CDP juga, kegiatan di sekolah ataupun kegiatan di luar sekolah itu berjalan ya dengan seimbang begitu. Pak Aziz ini Pak Aziz kan sudah mempelajari ya kegiatan modul ini tentang coaching dan tentunya mungkin saya ingin mengetahui sejauh mana ataupun apakah ada suatu masalah atau keresahan Pak Aziz tentang proses mengcoaching. Begitu Pak Aziz. Iya Pak, terima kasih Pak. Saya sudah diberikan waktu ini untuk menyampaikan keresahan saya. Jadi di persoalan mengcoaching ini Pak, memang sebenarnya secara teoritis itu gampang dipelajari. Tapi dalam implementasi dan aplikasinya ternyata saya masih menemukan berbagai persoalan. Persoalan yang utama bagi saya itu Pak, sebenarnya yang pertama itu menarik kata kunci dari paparan coach begitu. Jadi apalagi kalau kalimat coach itu sangat panjang, itu biasanya saya sulit. Yang mana ini kata kuncinya? Nah, begitu saya tidak menemukan kata kunci, tidak lahirlah pertanyaan berbobot. Bahkan cenderung pertanyaan mengarah kepada pertanyaan tertutup. Jadi itu yang masih menjadi masalah utama saya, Pak. Kalau hadir secara penuh itu saya bisa. Ya, saya bisa present, saya bisa dengan rasa bermitra kepada coach. Tapi untuk dua hal ini, Pak, ini yang masih perlu saya harus kembangkan karena saya pikir dua inilah alat yang merupakan alat utama begitu untuk membantu kita punya coach begitu Pak. Begitu Pak Amir. Ya, terima kasih Pak. Saya konfirmasi kembali nih. Kalau begitu apa ini tujuan Kak ini dalam sesi diskusi sekarang kita ini? Apa tujuan yang kita ingin capai? Ya, saya ingin saya itu menjadi coach yang ideal Pak. Hadir penuh, bisa menarik kata kunci, menanyakan pertanyaan berbobot. Pokoknya kompetensi coach itu saya harus miliki Pak, secara utuh. Itu tujuan saya Pak. Baik Pak Aziz. Jadi ada suatu kendala sedikit tentang bagaimana sih menarik kata kunci, kemudian membuat pertanyaan berbobot sehingga menjadi coach yang ideal gitu. Tapi kalau Mbak Aziz punya potensi sudah bisa menghadir penuh, sisa itu lagi saya rasa Pak Aziz saya yakin bisa gitu, yakin bisa melakukan itu. Baik, selanjutnya ya, Pak Aziz, ketika ini potensi Pak Aziz sudah ada nih, tinggal dua ini nih yang perlu sedikit dipoles gitu. Kalau Pak Aziz melihat kemampuan Pak Aziz dalam mengcoaching itu berada di level berapa rentang 1 sampai 10 nih, Pak Aziz? Rasa-rasanya Pak sekarang itu saya ada di level 8 gitu. Level 8, sudah luar biasa Pak, itu level 8 ya. Oke, sisa sedikit dipoles. Makanya yang saya katakan tadi itu sisa sedikit dipoles memang proses coaching itu Pak Aziz ya, supaya lebih sempurna lagi. Baik. Iya. Baik. Dalam sesi coaching nanti yang mungkin Pak Aziz nanti akan meng-coach salah seorang guru mungkin nantinya, dan tentunya nanti saya juga akan memonitor atau berada pada sesi coaching Pak yang nanti Bapak akan lakukan. Saya ingin tahu nih kira-kira langkah-langkah apa yang Bapak ingin lakukan untuk
mempersiapkan diri untuk mengcoaching klien Bapak? Ya, saya berpikirnya begini, Pak. Kalau saya lebih fokus lagi kepada pernyataan kunci dari coach, jadi permasalahan yang diutarakan itu saya bisa lebih fokus, kemudian saya bisa sabar, ya, dengan kondisi coach dan pemaparannya. Saya yakin saya akan menemukan kata kunci yang tepat begitu. Ya, okay. Nah, dari kata kunci itu ya saya akan menemukan pertanyaan berbobot, dan pasti untuk mendukung itu saya perlu belajar belajar yang berkaitan dengan itu, Pak. Ya, misalnya saya akan berlatih mandiri begitu. Ya, mungkin akan melatih diri saya sebelum coaching, bagaimana pertanyaan berbobot dan lain-lain. Itu mungkin, Pak, yang akan saya lakukan. Wah, luar biasa sekali, Pak. Jadi sudah tersimpan nih di otak Pak Aziz bahwa sudah ada langkah-langkah dan sudah mengetahui apa yang harus diprioritaskan gitu. Yang tadi saya dengar adalah memprioritaskan bagaimana fokus pada jawaban dari si coach, kemudian sabar mendengarkan ya apa keluhan-keluhan dari klien atau si coach, sehingga Bapak bisa mampu untuk menemukan kata kunci ya. Jadi fokus itu kira-kira saya kembali nih ke tadi saya garis bawahi kata fokusnya. Di fokus itu Bapak fokusnya ke kalimatnya atau ada atau kata-kata tertentu yang sesuai dengan permasalahan si coach. Kita fokusnya ya, di mana? Jadi saya akan fokus ke coach, Pak. Saya tidak akan larut pada topiknya dulu. Jadi saya akan melihat dulu kondisi coach, bagaimana alur berpikirnya, bagaimana emosinya. Ya, saya akan selami dulu, kemudian saya ikuti apa yang dibicarakan begitu, apa yang diutarakan. Jadi saya akan fokus di situ. Nah, gitu. Nah itu dia, Bapak sudah sangat memahami ini tentang itu. Jadi dalam hal ini dalam pembicaraan kita, saya bisa menarik kesimpulan bahwa Bapak sudah mengetahui bagaimana tingkat kefokusan itu bukan pada dulu terlebih dahulu pada permasalahannya, tapi bagaimana tentang hadir penuh kepada yang di-coach itu, siap merasakan apa yang dirasakan oleh si coach. Kira-kira Pak, selanjutnya karena Bapak ini saya rasa sudah cukup mengetahui langkah-langkah dan kemudian cara untuk supaya lebih fokus dan lebih mengetahui kata kunci dan pertanyaan yang berbobot. Selanjutnya Pak, ini kayaknya kalau Bapak sudah paham itu kayaknya harus langsung dieksekusi. Kapan nih kira-kira Bapak mau eksekusi? Sebenarnya jadwalnya ada, Pak. Ya, ada hari ini sekitar pukul 12 mungkin setelah duhur begitu, pukul 1 lah. Ya, akan ada lagi pendampingan ini. Jadi saya langsung bisa menerapkan ini, Pak, ilmu yang sudah saya peroleh hari ini. Sangat cocok sekali, Pak. Terima kasih. Jadi apa yang kita bicarakan hal ini supaya tidak berlarut dan lama, kan Bapak tadi sudah memahami tentang bagaimana triknya atau tipsnya, langsung sebentar dieksekusi. Kemudian berarti kesiapan Bapak ini saya rasa sudah baik ini ya. Kemudian siapa ya kira-kira yang bisa mendukung Bapak dalam kegiatan coaching? Ya ada rekan saya, Pak. Ada rekan saya, teman mengajar di sekolah yang akan mengamati juga saya, Pak. Nanti melihat-lihat, menyediakan fasilitas apa yang diperlukan di sana, gitu. Iya. Itu Pak jawabannya. Berarti luar biasa karena lingkungan sekolah Bapak ini kayaknya sangat berkolaboratif ya, kolaboratif dalam kegiatan, sehingga yang kita coaching nanti ini mungkin adalah guru yang akan kita temukan masalahnya atau menemukan solusi dari permasalahan. Sekarang bagaimana Pak ini? Kita sudah di akhir penghujung. Bagaimana perasaannya Bapak ini setelah kita berbincang-bincang seperti ini?
Gimana Ya perasaan sekarang Bapak? saya agak rileks Pak, agak Ya, sedikit agak puas begitu. Ya rasanya senang Pak sekarang. Saya merasa gembira, ya saya merasa puas setelah berbincang dengan Bapak. Saya bisa melihat peluang-peluang baru yang saya bisa temukan dan insya Allah saya akan menerapkannya sebentar Pak. baik. Terima kasih Pak. Saya yakin itu karena dengan tips atau trik yang Bapak sudah jabarkan tadi dengan sendirinya Bapak sudah bisa mampu untuk apa? Untuk menepis kegelisahan Bapak tentang bagaimana itu menemukan kata kunci, kemudian bagaimana membuat pertanyaan berbobot. Insya Allah saya yakin Bapak bisa dengan apa yang kita telah hasilkan pada pembicaraan kali ini. Baik Pak, terima kasih ya Ya Pak Pak, atas pembicaraan kali ini ya, sehingga saya juga ya merasa Pak, terima puas kasih juga. kalau Bapak senang, saya pasti merasa senang juga karena apa saya tinggal menunggu keberhasilan itu ataupun proses yang Bapak sudah lakukan, tinggal menunggu setelah nanti Bapak melakukan coach, nanti kita akan bertemu kembali. Gitu Pak. Siap Terima Pak, siap. kasih. Assalamualaikum Baik warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum Bu Era. Masih mute Bu. Assalamualaikum Pak Asis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asis, ada waktu tak hari ini? Insya Allah Bu, ada. Ya kebetulan Pak, ada sesuatu hal yang ingin saya mungkin saya mau berbincang dengan Bapak untuk menemukan apa ya, untuk membantu saya menemukan solusi dari apa yang saya alami Pak. Kalau sekarang Bu Era bagaimana? Kebetulan lagi kosong ini. Boleh Pak, ya dengan lebih bagus Pak, kalau lebih cepat lebih bagus Pak. Kalau Bapak hari ini tidak ada kegiatan, ya dengan senang hati Pak, saya pasti akan menggunakan kesempatan ini Pak untuk berbincang-bincang dengan Bapak mengenai apa masalah yang mungkin sedikit masalah Pak yang saya hadapi Pak. Baik. Tapi kelihatannya Ibu Hera gembira dan senang ya sekarang. Ya, jadi meskipun ada masalah tapi tetap tersenyum manis kan Bu Hera? Iya harus dong Pak. Iya Pak. Iya. Oke, jadi apa ini Bu Hera yang akan kita bahas pada pembicaraan kita kali ini? Gini Pak, itu permasalahan yang mungkin setiap sekolah mengalaminya Pak. Ini saya lihat ini lingkungan di sekolah saya itu aset lingkungannya itu luas Pak. Ada lapangan sepak bolanya, ada kebunnya, ada pokoknya akses untuk kegiatan olahraga itu ada semua Pak. Cuman permasalahannya di sini apa ya? Itu karena luasnya lingkungan sekolah itu menyebabkan mungkin kurang kesadaran dari sekolah, terutama siswa itu untuk menjaga lingkungan Pak. Banyak sekali sampah berserakan Pak. Jadi itu Pak permasalahan. Saya sudah mencoba bagaimana siswa itu mampu untuk sadar diri untuk menjaga kebersihan lingkungan, tapi ternyata tetap juga belum apa ya belum bisa teratasi Pak masalah sampah itu. Ya jadi berarti berkaitan dengan lingkungan Bu ya. Nah apa sebenarnya yang kita Pak mau capai dari percakapan kita hari ini? Ya tentunya saya mau capai apa yang saya mau capai pada ini tentunya saya mau bagaimana supaya siswa itu utamanya siswa Pak, siswa itu bisa sadar apa membiasakan diri untuk apa tidak membuang sampah di sembarang tempat, kemudian ada kesadaran dirinya untuk menjaga ya, karena lingkungan yang bersih itu kan yang akan nikmati kan warga sekolah Pak. Itu yang saya mau mencapai Pak.
Oke, sebenarnya gambaran persoalannya itu berkaitan dengan sampah bagaimana Bu dengan siswanya? Ini Pak, kan apa ya, sampah-sampah. Kalau ini kan sampahnya ada sampah plastik. Nah, ini sampah plastik lah yang menjadi apa ya, menjadi permasalahan yang mungkin tidak mau dibakar, akan menimbulkan polusi Pak, bau yang tidak enak, mau ditimbun bahaya bahaya buat tanah. Itu Pak yang misalnya sampah plastik Pak. Kalau sampah yang kayak daun-daun itu ya mungkin kalaupun tidak diambil itu kan akan apa namanya, dia akan terurai Pak, dia akan menjadi sebuah apa namanya, dia akan menyatu dengan tanah. Tapi kalau plastik Pak susah. Nah ini Mina, kadang juga apa ya, kantin di sekolah Pak yang mungkin merupakan bagian dari penyumbang sampah plastik Pak. Yang dan kesadaran siswa masih sangat kurang mengenai menjaga kebersihan lingkungan. Oke, sebenarnya sudah teridentifikasi penyebab-penyebabnya Bu Hera ya. Jadi selain itu Bu, ada kira-kira lagi faktor lain yang menyebabkan itu terjadi begitu. Selain banyak sampah plastik, selain dari kantin dan sebagainya, itu biasanya apalagi tuh faktornya Bu? Sebenarnya sih penyebabnya itu Pak, hanya itu yang yang menyediakan yang penyedia makanan yang itu saya Pak yang di kantin yang menyebabkan biasa kadang anak-anak banyak sampah plastik Pak. Jadi apa ya, jadi yang menjadi permasalahan di sini adalah bagaimana sampah plastik itu bisa bisa apa namanya, lingkungan sekolah bisa bersih dari sampah plastik. Jadi mungkin kesadarannya kantin yang masih kurang, pihak sekolah yang mungkin masih kurang dalam mensosialisasikan untuk penggunaan plastik di kantin mereka Pak. Itu mungkin perlu diadakan sosialisasi barangkali Pak ya. Itu mungkin salah satunya Bu. Itu antara lain barangkali yang Ibu sudah ungkapkan barusan itu sudah salah satu di antaranya. Nah selain itu Bu, kira-kira ada enggak yang terpikirkan dalam pikiran kita itu, kira-kira gagasan apa begitu yang bisa dibuat untuk mengatasinya itu tadi permasalahan sampah plastik dan lain-lain itu ada enggak? Ada mungkin Pak, mungkin bisa ngambil tema di kegiatan P5 mengenai sampah Pak, temanya sampah, bagaimana sampah itu sampah plastik bisa menjadi eco-brick Pak, nilai guna. Mungkin bisa seperti itu Pak, masukkan tema sampah dalam kegiatan P5-nya siswa. Oh bagus sekali itu Bu, jadi terintegrasi ya dalam pelajaran dan ada efeknya begitu bagi murid. Bagi lingkungan juga ada. Ya mungkin itu Pak yang saya melakukan, mungkin kegiatan seperti itu supaya bagaimana sampah-sampah itu, sampah plastik itu bisa berguna Pak. Bisa mereka, kan biasa saya nonton di YouTube itu bagaimana proses orang-orang yang membuat sampah plastik itu menjadi polusi. Pokoknya berguna lah untuk bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari Pak. Betul, iya. Oke, sebenarnya ini juga pemikiran yang sangat bagus, Beh. Kreatif dan juga bermakna juga bagi murid. Nah, bisa sedikit gambaran konkret aktivitas yang akan dilakukan terkait sampah di P5 itu kira-kira apa yang dilakukan dan outputnya apa Bu Hera? Ya, kegiatan yang saya lakukan ya seperti itu, membicarakan hal itu kepada kurikulum dan menjadi kurikulum sebagai kegiatan P5-nya anak-anak. Kemudian hasil yang diharapkan di situ adalah menumbuhkan kesadaran siswa
untuk begitu mereka mempunyai sampah plastik, ada niat dari mereka, ada kesadaran dari mereka untuk mengumpulkan itu sampah plastik itu, kemudian mereka bisa buat sendiri menjadi sebuah kursi, menjadi sebuah pajangan di ini, seperti itu yang biasa saya lihat di YouTube, dan mungkin itu bisa barangkali menjadi ide buat saya untuk menyampaikan ke kurikulum, dan mungkin hal itu bisa mengurangi sampah plastik yang ada di sekolah, Pak. Bagus sekali ya idenya Bu Hera. Ini sangat menarik, ini bagi saya juga sangat menarik. Ya, dan itu saya yakin ya berdampak nanti karena sampah-sampah yang berupa plastik yang ada di sekolah bisa diolah secara kreatif oleh anak-anak kita kan, ya, dan bisa berdaya guna kembali, ya, recycle atau mungkin mendaur ulang dan lain-lain. Kapan Bu kira-kira itu kita akan terapkan? Setelah saya nanti komunikasikan ke kepala sekolah, kemudian membicarakan hal itu kepada wakil kurikulum untuk memasukkan itu dalam kegiatan EP 5, kemudian setelah itu nanti rencananya itu akan dimulai di mungkin lebih cepat lebih bagus, Pak, supaya bagaimana sekolah saya ini bisa bebas dari sampah plastik, Pak, seperti itu. Iya, betul. Siapa yang mau dilibatkan, Bu? Ya, tentunya pelibatan semua warga sekolah, Pak. Ya, karena dengan pelibatan semua warga sekolah itu kita bisa bersama-sama berkomitmen, bisa sama-sama berkolaborasi, supaya bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan sekolah yang lebih bersih dari sampah. Dan tentunya siswa juga mesti harus lebih banyak dilibatkan, Pak, karena tujuannya kan siswanya ini yang mau sadar akan untuk menjaga lingkungan sekolah, Pak, seperti itu. Oke, mantap Bu Hera ya. Saya jadi bersemangat juga ini mendengar peluang yang sudah ditemukan Ibu Hera. Saya jadi penasaran nanti hasilnya bagaimana. Ya, saya menunggu informasi dari Bu Hera ini kapan kita bincang-bincang lagi hasil dari penerapan P5 tadi itu. Oke, sekarang Bu Hera kan sudah menemukan ide baru. Nah, bagaimana ini perasaan? Banyak, Pak. Alhamdulillah, yang tadinya pikiran saya kayak semacam karena terus terang, Pak, kalau melihat lingkungan sekolah bersih itu enak sekali perasaan. Tapi karena mungkin kepikiran seperti itu, tapi setelah bincang-bincang sama Bapak dan ternyata melakukan langkah untuk kedepannya supaya bagaimana sekolah saya ini bisa bersih, bisa siswanya sadar akan untuk menjaga kebersihan. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, baik Bu Hera. Selamat mencoba nanti Bu Hera ya. Insya Allah Pak, Pak ya. Semoga semua bisa terlaksana dengan baik. Baik. Oke, saya kira percakapan kita sudah cukup untuk sesi ini. Iya, betul, Pak. Terima kasih banyak Pak atas bantuannya, atas bincang-bincangnya. Iya. Baik, oke, saya kira begitu. Kita akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bu Hera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amir. Ya, alhamdulillah kita ketemu lagi nih Pak Aziz setelah mungkin Pak Aziz melakukan kegiatan coaching bersama guru, ya. Saya rasa saya ingin nanya-nanya nih tentang beberapa hal ini setelah pasca dari Pak Aziz melakukan coaching nih. Yang pertama nih Pak Aziz ya. Ya. Kelihatannya sangat bersemangat dan gembira ini, kayaknya berhasil nih coachingnya. Iya, bersemangat Pak sekarang. Sepertinya coachingnya berhasil nih ya. Oke, baik. Untuk mengkonfirmasi saya ada sedikit ingin bertanya kepada Pak Aziz nih. Apa yang sudah berubah nih Pak Aziz? Apa yang sudah berubah dari pada saat kita pertemuan atau pada saat pertemuan awal dan pada saat pertemuan hari ini setelah melakukan coaching? Ya Pak, jadi setelah saya melakukan coaching hari ini, saya merasa perubahannya sangat signifikan. Ya, di awal sebelum
coaching itu kan saya merasa bahwa untuk menemukan kata kunci itu sulit disebabkan karena mungkin tidak terlalu fokus kepada coaching, kemudian menciptakan pertanyaan berbobot. Namun saya merasa di coaching kali ini saya merasa bahwa saya itu mudah begitu untuk menarik kata kunci dari apa yang disampaikan oleh coaching. Saya hadir seutuhnya, mendengar aktif, dan kemudian selalu fokus kepada coaching, dan akhirnya saya bisa menarik, oh ini kata kuncinya. Saya catat Pak, saya beri tulisan sedikit. Ya, kemudian setelah itu baru saya beri respon balik dan menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Gitu Pak. Baik Pak, ya. Yang saya sempat catat juga ini terhadap apa yang Pak Aziz sampaikan itu ada praktik baiknya, ada tips yang dilakukan oleh Pak Aziz untuk agar supaya cepat dapat menemukan kata kunci, sehingga dari kata kunci itu melakukan pertanyaan kembali. Bapak Oke, baik. Ya, dari apa yang telah Bapak sampaikan tadi, ternyata Bapak sudah menemukan sendiri dan mampu untuk mengaplikasikan tips ataupun trik yang Bapak lakukan ketika kesulitan dalam menemukan kata kunci dan kemudian membuat pertanyaan kembali secara terbuka, yaitu dengan cara mencatat hasil daripada jawaban dari si yang di coach ya, klien Bapak ya. Baik Pak. Ya, Pak, ya. Kalau bisa di Bapak ini kembali ya, evaluasi ataupun kembali kepada level pengembangan yang Bapak sudah lakukan, apakah terjadi penambahan level ataupun masih di tahap itu atau bagaimana Pak? Silakan Bapak. Ya, kalau menurut perasaan saya nih Pak ya, rasanya saya sudah ada di level 9 lah Pak. Nah gitu ya. Bagaimana? Kenapa? Ada perubahan ya? Perubahan yang terjadi ya? Ya, ada perubahan karena saya menemukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengeksplorasi kemampuan coach Pak. Iya, betul. Jadi terbuka, dia punya ide-ide baru, gagasan baru, kemudian ada peluang-peluang yang dia bisa lakukan ya untuk mengatasi persoalannya. Jadi pertanyaan berbobot itu saya kira yang menjadikan dia bisa mengeksplorasi lebih banyak potensinya begitu Pak. Iya, oke. Baik Pak. Ini Pak, ya saya mau izin ini Pak, kalau diizinkan ya. Kalau diizinkan ini boleh sekali saya Pak, boleh Pak. Memberikan ini sedikit penilaian terhadap level itu serta alasan saya, boleh? Ya, siap Pak, siap. Terima kasih Pak. Terima ini kasih. masukan yang bagus untuk saya. Ya. Kalau saya bisa lihat tadi, karena saya juga monitor dalam percakapan Bapak tadi dengan coaching Bapak, bahwa Bapak itu sudah berada di level 9,9 loh. Iya loh, serius loh. Makasih Pak. Iya. Kenapa saya katakan begitu Pak? Karena begini, Bapak itu yang pertama ya. Itu awal kesan pertama itu yang membuat saya terkesan loh. Kenapa? Karena Bapak itu mampu memotivasi yang awalnya mungkin si coach ini agak raut wajahnya kurang ini, tapi dengan motivasi Bapak itu ya sedikit menyanjung, itu dia termotivasi untuk berbicara, mengungkapkan suatu perasaannya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya Bapak itu mampu memunculkan pertanyaan yang terbuka ya, maksudnya membuat suatu pertanyaan kembali terhadap jawabannya si coach seperti itu. Jadi dengan catatannya mungkin Bapak tadi itu, sehingga Bapak sudah menemukan kata kuncinya, sehingga mampu membuat pertanyaan terbuka kembali. Kemudian yang saya salut juga itu adalah Bapak sudah mau menggali. Ya, ini yang sangat menarik buat saya. Itu Bapak mampu menggali kembali penyebab masalah yang lain. Jadi Bapak ingin mengorek, mencari tahu lagi apa lagi gitu. Itu yang bagus. Kemudian tentunya yang terakhir adalah mengapresiasi. Tapi Bapak tidak hanya mengapresiasi, tapi mengungkapkan alasan, mengkonfirmasi alasan apresiasi Bapak itu. Ya, itu Pak. Oke Pak, ya ini menarik ya, luar biasa Pak ya.
Iya Kemudian, Pak, terima kasih. ya, kalau saya boleh tahu juga apa hal-hal eh, yang yang bagus atau yang menarik nih? Ada yang dari coaching Bapak itu ada mungkin beberapa yang menarik dari situ. Apa nih, Pak? Iya Pak. Jadi saya itu datang sebagai mitra Pak. Jadi saya memposisikan saya sebagai mitra, sebagai teman. Saya tidak memberi gate antara saya dengan Bu Hera, orang yang saya coach itu. Jadi saya juga melakukan percakapan yang mendengarkan secara aktif Pak. Jadi saya tidak main HP. Saya siapkan saja catatan sedikit pulpen untuk kemudian secara fokus. Itu yang menyebabkan coach saya itu bersemangat juga bercerita Pak, karena respon saya begitu yang sungguh-sungguh ingin tahu lebih banyak, ingin melihat permasalahannya, dan niat saya itu memang untuk membantu, betul-betul ingin membantu coach saya Pak, begitu. Itu yang saya rasakan, yang saya lakukan sepanjang proses coaching itu. Baik, menarik sekali Pak, karena Bapak itu datang bukan karena orang yang lebih tahu nih. Nah itu garis bawah ya, bukan yang lebih tahu, tapi Bapak hadir itu sebagai teman, sebagai yang merasakan apa yang Coach rasakan. Nah, itu yang saya bisa tangkap ya Pak. Kemudian Bapak hadir penuh gitu ya, nah, itu yang sangat perlu. Baik, itu luar biasa Pak. Nah selanjutnya Pak, boleh saya tahu bagaimana sih sekarang ini perasaan Bapak setelah sudah melakukan coaching dan setelah melakukan kegiatan percakapan kali ini? Ya, sekarang ini saya rasanya itu bahagia Pak. Bahagia karena apa yang saya impikan, yang saya harapkan dari proses coaching itu tercapai. Ini kan juga berkat dari saran-saran Bapak, kemudian petunjuk Bapak, ya trik-trik yang Bapak sampaikan juga menggali saya punya kemampuan dan potensi. Dan dari ide yang saya munculkan itu Pak, yang saya temukan itu saya praktekkan dan saya puas Pak, karena saya merasa berhasil begitu. Alhamdulillah, tidak salah apa yang Bapak katakan tadi, karena itu menjadi saya juga melihatnya demikian ya, demikian. Terima kasih Pak. Saya juga sangat bangga ya Pak. Terima kasih. Saya sudah baik, saya sudah merasa bangga juga Pak ya. Saya juga dapat menarik pelajaran juga dari Bapak. Jadi bukan berarti saya ini, tapi saya juga dapat pelajaran dari Bapak. Jadi saya juga berterima kasih dengan hal ini. Terima kasih Pak ya. Sama-sama. Demikianlah saja pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih banyak. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.